tadi itu kawan-kawan mahasiswa di lingkungannya ada temannya yang dikasih tahu kita yang udah dibohongi tiap hari, kita dijajah, kita harus tidak mau dijajah. Kalau nggak mau dijajah ya kita harus bersatu. Apa ini? Itu setelah aja kita golekkan itu SBY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanggapan atau pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Uki Mas Duki dari STI Ahmad Dahlan Jakarta. Saya ingin sedikit bertanya pada narasumber. Saya setuju memang printer itu sesuatu yang netral seperti itu. Jadi ibaratnya kalau saya gambarkan itu sebagai seolah bola tendang yang dipermainkan di sebuah pertandingan, dan siapa saja yang bisa menguasai bola itu dia yang akan berhasil, kan seperti itu. Nah, kondisinya kita adalah kita seolah-olah berada dalam sebuah lautan yang tenggelam dalam sebuah lautan. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali kalau mau selamat ya kita harus bisa berenang, kan seperti itu. Nah, ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan sebetulnya dalam untuk memenangkan persaingan bebas ini. Yang pertama adalah kebijakan defensif dan kebijakan ofensif seperti itu. Di satu sisi kita harus memberikan proteksionis kepada produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Di satu sisi juga kita harus meningkatkan daya saing produk lokal sehingga bisa bersaing di pasar global, kan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan adalah sejauh mana kebijakan ini bisa diaplikasikan, diterapkan di Indonesia, kan tentu kita untuk agar berhasil dalam persaingan printer ini seperti itu. Nah, kemudian saya tertarik dengan India. Kalau Cina itu menolak Google seperti itu dan menciptakan perangkat baru seperti itu, India itu menolak alat komunikasi yang namanya Nexian, kan seperti itu. Kalau di Indonesia kan menjamur sebetulnya Nexian. Kalau di India memang karena kalau di India ditolak karena memang itu merusak harga pasar lokal seperti itu. Nah, kira-kira Indonesia mampu nggak melakukan hal-hal semacam itu seperti itu? Karena ya tahu sendiri produk itu seperti Nexian itu menjamur kan di Indonesia, kan itu. India aja itu berani melakukan penolakan terhadap produk itu. Nah, Indonesia seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak masuk ke ya tertarik dengan apa yang harus dilakukan kebijakan nasional. Ada sedikit cerita gitu terhadap produk gitu kan. Saya melihat bahwa ada India mempunyai produk yang membajai gitu kan, dari ban sampai dengan kabel-kabelnya itu merek India semua gitu. Mereka hebat karena jiwa nasionalisme yang punya. Nah, satu ketika saya bertemu dengan seorang profesor doktor, gelarnya sudah panjang mererot gitu kan. Dia ingin menciptakan sebuah mobil Rusnas gitu kan. Wah, saya ketawa, bagus sih di Indonesia ada inovasi baru kan itu. Berpikir akhirnya berjalan waktu, ketika itu dibuat sama dia di tempatnya waktu itu di Tegal untuk masalah pengecoran mesin, blok mesin sampai jadi gitu kan. Gagal, ternyata pecah. Cuman karena memang tadi jiwa mental Indonesia tuh jiwa-jiwa memang jiwa pembohong gitu kan, feodal, dan memang tidak punya jiwa nasionalis, diakalin lah itu Rusnas gitu kan. Ini modelnya sama dengan mobil Cantana, dipotong lah itu blok mesin gitu loh. Jadi kan mulai Cantana ada 4 silinder dipotong jadi 2 gitu loh. Dipikir ini produk Indonesia, biarin aja kita akalin gitu kan. Jadi seolah-olah jiwa nasionalismenya nggak ada gitu. Akhirnya jadinya mobil itu karena memang motongnya tidak reposisi, akhirnya jadinya mesinnya juga berantakan juga sampai sekarang nggak jalan juga gitu loh. Jadi makanya memang harus ada pemacu semangat untuk jiwa nasionalisme itu untuk muncul kembali di Indonesia.